Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Penguji Uji Kinerja PPG Transformasi Bab 4 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Isna Nani. Saat ini saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ibtidaiyah 2 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru kelas MI tahun 2025 pada LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan nomor induk 250401132597. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek kegiatan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan untuk peserta didik kelas 3 madrasah. Dalam mata pelajaran IPAS, materi metamorfosis, dengan menggunakan model pembelajaran deep learning. Demikian perkenalan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana anak-anak? Apa kalian hari ini hadir semua? Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita akan membaca doa. Untuk itu ketua kelas maju ke depan. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Bagaimana anak-anak? Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik semua. Sebelum pelajaran kita mulai melakukan tepuk semangat dulu ya. Agar lebih semangat dalam belajar, mari kita tepuk 3C. Tepuk 3C. 3C. Belajar pintar, juara. Yes, yes, yes. Baiklah anak-anak, ibu mau bertanya, pernahkah kalian melihat anak hewan yang berbeda dengan induknya? Pernahkah kalian mendengar tentang metamorfosis? Belum. Nah, jadi hewan bisa berbeda bentuk dengan induknya itu karena mengalami metamorfosis, yaitu proses perubahan bentuk tubuh selama tahap pertumbuhan. Mengapa ibu bertanya tentang metamorfosis ini? Karena ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu 1. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengenal dan menganalisis metamorfosis sempurna dan tidak sempurna melalui pengamatan dan eksperimen sederhana. Peserta didik mampu mengimplementasikan pemahaman tentang metamorfosis dalam konteks kehidupan sehari-hari untuk
Dan apa hubungan dengan yang kita bahas sebelumnya? Mari kita bersama-sama tonton dan amati video berikut. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ular? Lalu bagaimana ular bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ular bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepokok. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepokok. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ular, kepokok, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ular atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ular berubah menjadi pupa atau kepokok yang tidak bergerak dan melekat pada bagian bawah. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepokok akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insan. Selanjutnya, pada kecebong tubuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernapas dengan insan. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa.
Ketika menjadi kakak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur di beragam tempat, bisa di daunan, dalam tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, masa nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati masa nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Untuk menguji pemahamanmu, saudara jawab pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan. Setelah kita menonton video tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa metamorfosis dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami 4 fase pertumbuhan, dari telur, larva, pupa, ke dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya mengalami 3 fase pertumbuhan, dari telur, larva atau nimfa, ke dewasa. Baiklah anak-anak, karena kelompok sudah ada, tugas kalian hari ini diskusi dan cari apa saja perubahan yang terjadi saat mengalami metamorfosis. 2, sebutkan satu hal yang menarik yang didapatkan pada pembelajaran metamorfosis. Setelah nanti mendapatkan jawaban ini, hasil diskusi kelompok masing-masing, silakan tulis hasil diskusi pada lembar kertas yang Ibu bagikan ini. Kelompok 1, 2, silakan kerjakan.
Yang
Nah, anak-anak, setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang Ibu simpulkan anak-anak sudah memahami materi pelajaran pada hari ini. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah metamorfosis, yaitu proses perubahan bentuk tubuh selama tahap pertumbuhan. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana anak-anak? Kalian apa sudah paham? Paham. Anak-anak kelas 3 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, kiranya sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari